Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Akbar Maulana, mahasiswa program studi ilmu komunikasi semester 3 di Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan dan menjelaskan tugas dari mata kuliah komunikasi massa yang berjudul Efek dan Hambatan Komunikasi. Baik, untuk yang pertama, apa itu hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu proses penyampaian pesan sehingga pesan tidak diterima maupun dipahami atau ditafsirkan dengan benar oleh penerima. Jadi hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu proses penyampaian pesan, sehingga pesan menjadi tidak efektif atau tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Setelahnya tentang hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi dapat terjadi di setiap proses komunikasi, dapat mempengaruhi kualitas penyampaian pesan, dapat menyebabkan miskomunikasi, dapat berasal dari komunikator, media maupun komunikan, dan dan juga perlu diidentifikasi agar komunikasi lebih efektif. Jadi hambatan komunikasi salah satu faktor besar efektivitas dari sebuah komunikasi atau pesan yang disampaikan. Oke, lanjut. Macam-macam hambatan komunikasi. Dalam pembahasan komunikasi, hambatan komunikasi terbagi kepada 6 macam. Ya, ada 6 macam hambatan. Yang pertama adalah hambatan sosiologis, hambatan yang muncul akibat perbedaan nilai, norma, kebiasaan, dan latar belakang sosial. Contoh perbedaan cara berkomunikasi dan juga perbedaan norma sosial. Ini hambatan sosiologis atau yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial maupun maupun dengan lingkungan yang ada di sekitar. Lalu ada hambatan psikologis, ini ada sedikit salah, ya. Hambatan yang muncul akibat perbedaan karakteristik pada diri dan juga kondisi psikologis dari setiap individu, ya. Contohnya seperti ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Mungkin cara penyampaian mereka masing-masing berbeda. Introvert lebih tenang, lebih halus, orang ekstrovert lebih semangat, lebih mungkin lebih menggelegar, lebih ramai dan lain-lain. Oke? Lanjut, ada hambatan fisik. Hambatan fisik adalah hambatan yang muncul akibat adanya gangguan pada lingkungan atau sarana komunikasi sehingga pesan tidak dapat diterima dengan baik. Contoh suara bising di sekitar. Sedang ada teleponan, ada suara bising, maka tidak terlalu terdengar. Dan juga jaringan internet buruk yang mengakibatkan komunikasi tidak bisa berlanjut. Oke, lanjut. Ada hambatan semantik. Hambatan keempat adalah hambatan semantik yang muncul akibat perbedaan pemahaman terhadap bahasa, istilah, atau simbol yang digunakan dalam komunikasi. Contohnya adalah perbedaan makna kata. Makna kata, contoh di Sunda kates berartikan mangga dan di Jawa kates berartikan pepaya. Maka akan ada perbedaan makna dari kata ini di tempat tersebut. Lanjut. Ada hambatan organisasi, hambatan yang muncul akibat struktur ataupun sistem dalam suatu organisasi yang menghambat arus informasi. Hambatan organisasi ini contohnya apa? Birokrasi yang panjang. Ya, dari kedatangan misalnya ada customer ingin menyampaikan komplain, pesan dan lain-lain, tapi banyak birokrasi yang panjang dari mulai resepsionis 1 sampai mungkin bagian 1, bagian 2, bagian 3 sampai nanti menuju pada spesialis pada masalah yang akan dikomplainkan. Ini menjadi hambatan organisasi karena birokrasi yang panjang. Lanjut, ada hambatan teknologi, hambatan yang muncul akibat keterbatasan atau gangguan teknologi yang digunakan dalam proses komunikasi. Contoh adalah sistem error dan juga keterbatasan akses internet. Segala yang bersangkutan dengan teknologi yang menghambat komunikasi termasuk ke dalam hambatan teknologi. Contoh tadi jaringan buruk juga termasuk kepada hambatan teknologi. Baik, lanjut. Ada efek komunikasi. Apa itu efek komunikasi? Efek komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada penerima pesan setelah menerima informasi yang disampaikan oleh komunikator. Contoh, efeknya dapat berupa perubahan pengetahuan, perubahan sikap, maupun perubahan perilaku. Jadi perubahan yang diterima oleh sang penerima pesan atau komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Baik, lanjut. Selanjutnya ada tentang efek komunikasi. Efek komunikasi menunjukkan keberhasilan komunikasi. Dapat terjadi setelah pesan diterima, dapat bersifat positif maupun negatif, dapat dipengaruhi oleh isi pesan dan media yang digunakan. Dan terakhir, dapat menjadi indikator efektivitas komunikasi massa atau komunikasi sosial. Oke, lanjut. Macam-macam efek komunikasi. Ya, macam-macam dalam pembahasan komunikasi, efek komunikasi terbagi kepada 6 macam efek berikut ini.
Untuk yang pertama ada efek kognitif. Efek kognitif adalah perubahan pada pengetahuan dan pemahaman seseorang. Contoh, mengetahui informasi baru dari berita yang disebarluaskan atau disiarkan. Kedua, memahami isu sosial dari media massa. Efek kognitif, segala yang bersangkutan dengan pengetahuan dan juga pemahaman. Misal mendengar berita tentang bencana alam. Ada bencana alam di Aceh, banjir bandang. Efek kognitif yang didapatkan adalah saya tahu atau komunikan atau menerima pesan tahu bahwasanya sedang terjadi atau sudah terjadi banjir bandang atau bencana alam di Aceh. Lalu memahami apa yang mengakibatkannya atau apa yang menjadi akibat dari banjir tersebut. Banyak warga-warga yang mengungsi, banyak warga-warga yang kehilangan rumahnya. Itu efek kognitif. Lalu kedua ada efek afektif. Efek afektif adalah perubahan pada perasaan, emosi atau sikap seseorang. Ya. Contohnya, merasa sedih setelah melihat berita bencana. Ya, seperti yang tadi dibilang, efek kognitif, ya, efek kognitif untuk yang pertama tadi hanya sekedar tahu dan juga paham. Hanya sekedar tahu dan juga paham tentang pesan yang disampaikan. Lalu di efek afektif, ini perubahan pada yang lebih dalam. Setelah pengetahuan maka datanglah perasaan, emosi atau sikap, ya. Merasa sedih, merasa iba, kasihan dan juga merasa ingin bertoleran dan lain-lain. Itu termasuk dari efek afektif. Lanjut ada efek konatif, ya. Efek konatif adalah perubahan perilaku atau tindakan seseorang setelah menerima pesan. Setelah tadi ada efek kognitif, afektif, pengetahuan dan pemahaman, ada efek pada perasaan atau emosi, terakhir ada efek pada tindakan atau perilaku seseorang. Contoh tadi, kita lanjutkan tadi ke bencana tadi. Pertama ada berita banjir bandang atau bencana alam di Aceh. Seorang komunikan menerima efek kognitif pertama mengetahui, lalu memahami berita tersebut. Lalu ada efek afektifnya, dia merasa sedih dan iba kepada para korban bencana. Lalu setelahnya, ia ingin mengirimkan donasi dan juga ingin mengirimkan bantuan kepada mereka. Itu contoh dari efek konatif yang mengubah pada sikap dan juga perilaku seseorang. Ada contoh lain mungkin seperti membeli produk setelah melihat iklan. Ini juga efek konatif ya. Setelah misalkan ada iklan nugget so good. Nah, pertama yang kita dapatkan selaku komunikan, selaku penerima pesan yaitu ada iklan yang menampilkan nugget so good. Dan kita tahu bahwasanya ada nugget bermerek so good. Kita paham kalau itu adalah makanan yang mungkin terbuat dari ayam, terbuat dari sapi, dan lain-lain. Setelahnya ada efek afektif. Apa perasaannya? Perasaan kita senang. Emosi kita senang karena delighted, karena excited melihat orang yang makan nugget so good ini. Seperti sangat enak. Jadi kita terbawa senang, terbawa pengaruh emosi. Lalu datanglah efek konatif atau efek yang mempengaruhi perilaku dan juga sikap. Yaitu apa perilakunya atau sikapnya, tindakannya, yaitu membeli produk so good tersebut setelah melihat iklan. Oke, selanjutnya refleksi tentang pentingnya komunikasi di era digital. Yang pertama, media sosial mempercepat penyebaran informasi. Ini sudah dipastikan ya, karena dengan adanya media sosial, dengan adanya teknologi media sosial ini, seluruh dunia bisa terhubung dengan satu jaringan, dengan satu media, yaitu tadi media sosial, platform-platform seperti Instagram, seperti WhatsApp, seperti Telegram, seperti X, TikTok, dan lain-lain. Ini juga bisa mempercepat penyebaran informasi. Ada informasi dari Jerman, sudah sampai pagi ini 2 jam setelah informasi dikirimkan. Bahkan bisa 1 menit, 2 menit setelah informasi dikirimkan. Itu bukti bahwasanya media sosial mempercepat penyebaran informasi. Lalu yang kedua, hoax menjadi salah satu hambatan komunikasi modern. Hoax ini adalah kabar palsu atau kabar bohong, ya, berita bohong. Bisa jadi mungkin karena faktor komunikator yang bisa disebut misalkan seperti sengaja membuat hoax untuk merusak citra seseorang atau merusak citra sebuah organisasi atau company. Di sini termasuk pada hambatan psikologis, tapi bisa juga termasuk pada hambatan sosiologis atau mungkin hambatan ya teknis, mungkin masuk ke fisik dan juga semantik juga bisa. Mungkin pemberitaannya, mungkin kata-katanya masih kurang valid atau masih kurang validasi, kurang konfirmasi lagi kepada sumber berita yang ada di sana.
Itu mengakibatkan adanya hoax. Lalu kedua ada teknologi memperluas jangkauan komunikasi massa. Yang keempat, efek komunikasi semakin kuat karena informasi dapat diakses kapan saja. Dan terakhir, masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi digital untuk menyaring informasi, termasuk tadi ya, membedakan mana mitos, mana fakta, membedakan mana hoax, mana berita yang benar. Ya mungkin untuk masyarakat perlu banyak penyuluhan perihal literasi digital ini agar lebih detail dan juga lebih kritis dalam memahami dan membaca berita atau menerima informasi dan pesan. Baik, lanjut pada kesimpulan tentang pembahasan efek dan hambatan komunikasi. Baik, kesimpulan yang pertama tentang hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah faktor yang mengganggu penyampaian pesan. Segala sesuatu apapun bentuknya. Terbagi kepada 6, ada hambatan sosiologis, hambatan psikologis, hambatan fisik, hambatan semantik, hambatan organisasi, dan juga hambatan teknologi. Lalu ada efek komunikasi. Efek komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada komunikan atau penerima pesan setelah menerima pesan. Setelahnya ada efek komunikasi meliputi ya, efek komunikasi terbagi 3 tadi, ada efek kognitif, efek pada perubahan pada pengetahuan dan pemahaman, ada efek afektif, perubahan pada sikap, perasaan, dan juga emosi, dan terakhir ada efek konatif yang merupakan perubahan pada tindakan, sikap, dan juga perilaku. Dan terakhir, di era digital ini pemahaman mengenai hambatan dan efek komunikasi sangat penting dan urgent agar informasi dapat diterima secara efektif dan juga bertanggung jawab. Ya, kita semua selaku komunikan dan juga mungkin akan selaku menjadi komunikator. Ya, secara umumnya masyarakat luas sekarang, halayak ramai sekarang adalah komunikan atau penerima pesan. Mungkin kita harus meningkatkan nilai diri kita dalam mengkritisi pesan, mengkritisi berita, dan juga mencari kebenaran dan juga pasti referensi-referensi dari sumber-sumber berita yang kredibel. Mungkin bisa dilihat dan juga bisa dibaca dengan mungkin mencari platform-platform yang sudah kredibel, platform-platform yang sudah bertanggung jawab, yang sudah terpercaya. Dan juga mungkin bisa melalui teman-teman kita di sekitar yang mungkin lebih sering untuk menyaring dan mengkritisi informasi seperti ini, agar kedepannya kita tidak terkena distorsi sosial, yaitu perubahan makna tentang sebuah berita sampai pada disonansi kognitif dan lain-lain, pada perilaku-perilaku sosiologis dan juga psikologis pada literasi digital dan komunikasi digital. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.